Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nifsa Hanifah Syafaat from the Faculty of Economics, majoring in Economic Education. Right, in this opportunity, I want to speak about my self-reflection from the first meeting until the last meeting. Baik, untuk pertemuan-pertemuan dari pembelajaran khususnya mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan ini telah berlangsung lebih dari 15 kali pertemuan. Dan tentu saja hal itu menandakan bahwasannya perkuliahan pengantar ekonomi pembangunan ini akan segera berakhir di semester ganjil ini. Akan tetapi perkuliahan yang telah berlangsung kurang lebih 16 kali pertemuan itu tidaklah sia-sia karena kami mendapat banyak pengalaman belajar yang tentunya baru dan sangat bermanfaat bagi kami. Baik, yang pertama dimulai dari minggu pertama dan kedua, kami sama-sama belajar terkait konsep dan prinsip dari ekonomi pembangunan. Yang dalam pembahasannya kami tidak hanya dituntut untuk memahami materi itu saja, tapi kami juga dituntun bagaimana cara kami berkomunikasi dengan baik, bagaimana kami menyampaikan pendapat kami kepada orang banyak, pada teman-teman, bagaimana cara kami menghargai orang lain. Kami dituntun untuk itu, untuk sama-sama mempelajari itu. Diajarkan juga bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, dan alhamdulillah kami dapat merealisasikannya secara tidak langsung di kehidupan kami. Selain itu, dalam pembahasan ini juga kami telah membahas sangat banyak hal terkait konsep dan prinsip ekonomi pembangunan tadi, diantaranya bagaimana prinsip dan definisi dari ekonomi pembangunan, apakah ada perbedaan antara ilmu ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi itu sendiri, dan ada pula bagian-bagian pembagian negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Selain itu juga kami membahas, sama-sama belajar terkait ciri-ciri dari negara berkembang dan terdapat faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dan tentunya itu sangat membawa pengalaman baru, ilmu baru bagi kami terkait ekonomi pembangunan. Dan untuk minggu pertama dan minggu kedua ini, saya rasa jika dikisar dari 1 sampai 7 pemahaman saya, alhamdulillah saya sudah sangat memahami terkait materi tersebut karena disampaikan secara lugas, secara jelas, sehingga saya dapat memahaminya, dan juga terdapat forum diskusi di dalamnya sehingga saya lebih dapat memahami materi tersebut. Dan jika dikisar dari 1 sampai 7, pemahaman saya alhamdulillah berada di poin ke-7. Seperti itu. Dan tidak hanya berhenti di materi ke-1 dan ke-2, kita juga banyak mempelajari materi-materi lainnya. Selanjutnya di minggu ketiga, keempat, dan kelima kami masih membahas banyak hal, tentunya terkait ekonomi pembangunan. Akan tetapi perbedaannya di sini, kami mulai membangun kerja kelompok di sini. Kami bersama-sama mengerjakan tugas yang diberikan secara berkelompok. Salah satunya, kami membuat sebuah PowerPoint yang terdapat penjelasan di dalamnya dengan suara yang otomatis seperti itu, yang membahas terkait banyak hal seperti sejarah dari pertumbuhan ekonomi, lalu pembahasan terkait ekonomi pembangunan yang disampaikan oleh Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Sumter, Keynes. Lalu kami juga membahas terkait teori pertumbuhan berimbang, teori pertumbuhan tidak berimbang. Kami juga membahas tentang dualisme di sana. Kami juga membahas terkait teori-teori dari Maydrel, lalu Raniswey, juga membahas materi terkait teori dari Harold Domar, dan masih banyak para ahli yang menyampaikan terkait materi-materi tersebut, khususnya materi terkait pertumbuhan ekonomi pembangunan. Dan jika dikisarkan
pengetahuan saya, pemahaman saya di materi kali ini. Dari materi 3, 4, dan 5 saya akan memberikan self reflection kepada diri saya. Jika dari 1 sampai 7 saya akan memberikan 7 di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya di minggu ke-6 dan minggu ke-7 kami sama-sama belajar terkait ekonomi pembangunan yang cukup mendalam ya, yakni permasalahan ekonomi pembangunan. Di sana kami sama-sama belajar tentang banyak hal seperti misalnya bagaimana cara menanggulangi kemiskinan, bagaimana cara menanggulangi ketimpangan, bagaimana mengukur kedua hal tersebut. Lalu kami juga membahas terkait urbanisasi dan migrasi. Kami juga membahas terkait keterkaitan pendidikan dan kesehatan. Selain itu juga kami banyak membahas hal lain seperti pertumbuhan penduduk dan distribusi penduduk. Di sana kami diajarkan banyak hal, termasuk bagaimana pembagian kemiskinan tersebut, apakah kemiskinan hanya satu macam, tidak, dan ternyata ada banyak jenis kemiskinan. Dan kami juga diajarkan bagaimana cara menghitung tingkat kemiskinan tersebut di suatu negara. Selain itu kami juga membahas hal terkait masalah-masalah yang sering terjadi di negara berkembang seperti pengangguran, lalu permasalahan terkait ketenaga kerjaan di sebuah negara. Dan apabila pemahaman saya dikisarkan di materi ini dari kisaran 1 sampai 7, saya akan memberikan nilai kepada diri saya sendiri 7 untuk materi ini, karena saya cukup sangat memahami materi-materi terkait permasalahan ekonomi pembangunan ini. Selanjutnya, setelah pertemuan ke-7 kami melaksanakan ujian tengah semester, di mana pada saat itu kami bersama-sama mengulang kembali materi-materi yang telah kami pelajari, dan kami bersama-sama mengerjakan sebuah tugas pembuatan video di mana kami menjelaskan tentang kesan dan pesan kami selama pembelajaran berlangsung, juga soft skill yang telah terbentuk, yang telah terasah dari perkuliahan yang telah berlangsung. Dan itu juga kami juga diuji secara kompetensi, yakni ujian pretest sebelum itu, di mana materi-materi yang telah kami pelajari sebelumnya diujikan dalam bentuk materi tertulis seperti itu. Dan untuk ujian tengah semester ini menurut saya sangat memberikan dampak yang baik, karena di sana kami berusaha lebih keras untuk memahami materi-materi sebelum ujian berlangsung, lebih keras daripada sebelumnya, dan ini membawa dampak baik bagi pribadi kita sendiri khususnya, seperti itu. Setelah pelaksanaan ujian tengah semester berlangsung, kami mempelajari terkait kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Di antara kebijakan tersebut terdapat kebijakan perbaikan distribusi pendapatan, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan beberapa kebijakan lainnya. Dan tentu saja saya telah mempelajari terkait apa itu distribusi pendapatan, apa itu kebijakan moneter, apa saja instrumennya, apa kegunaannya, apa tujuannya, dan begitu pula dengan pembahasan terkait kebijakan fiskal. Dan pada materi ini jika dikisarkan dari 1 sampai 7, saya akan berikan nilai kepada diri saya sendiri terkait pemahaman, yakni 7, karena saya dapat memahami dengan baik terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Saya memberikan nilai 7 pada diri saya terkait pembahasan kebijakan dan strategi ini dikarenakan saya paham terkait distribusi pendapatan yang merupakan pembagian penghasilan di masyarakat, dan saya paham terkait kebijakan moneter yang merupakan sebuah
kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral untuk mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat yang mungkin lebih kita kenal dalam pembagiannya moneter ekspansif atau uang longgar dan moneter kontraktif, atau lebih kita sering dengar dengan kebijakan uang ketat. Selain itu juga saya paham terkait kebijakan fiskal, bagaimana instrumen di dalamnya, lalu bagaimana cara penerapannya. Selain itu juga saya paham terkait strategi dalam pembangunan ekonomi, seperti halnya pemerataan, pertumbuhan, dan simultan di antara keduanya, seperti itu. Dan pada materi ini juga dijelaskan bahwasannya terdapat kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan di luar pendidikan dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, sedikit ilmu baru yang saya dapatkan dari pembahasan ini, mereview dari materi sebelumnya terkait teori Descartes, bahwasannya minimal di dunia ini, di sebuah negara terdapat 2% kewirausahaan. Karena kewirausahaan tersebut, seorang yang menjadi wirausaha dapat menopang sebuah pertumbuhan ekonomi dalam negaranya, seperti itu. Di materi selanjutnya kami banyak belajar terkait tabungan dalam negeri, lalu kami banyak belajar terkait transnational cooperation. Selanjutnya juga membahas terkait sumber-sumber dana dari luar negeri, yang dalam pembahasannya tabungan dalam negeri ini merupakan gabungan di antara tabungan swasta dan tabungan publik, seperti itu. Dan jika sumber-sumber dana dari luar ini dapat berbentuk seperti hibah, seperti hadiah, seperti bantuan dari negara-negara lain. Dan apabila pembahasan dari transnational cooperation ini, itu merupakan sebuah perusahaan besar yang menjalin kerjasama dengan multinasional. Jadi tidak hanya satu negara saja yang terkait dengan perusahaan tersebut, akan tapi banyak negara di dalamnya. Dan jika pemahaman saya dalam materi kali ini, jika dikisarkan 1-7, saya dapat memahami materi ini dengan poin 7, seperti itu. Di 3 minggu terakhir kami banyak membahas materi terkait pembangunan industri, pembangunan pertanian, pembangunan daerah. Di 3 minggu terakhir kami banyak membahas materi terkait itu. Dan yang berbeda pada pembahasan ini, kami memiliki seorang guru tambahan yang mengajarkan kami terkait materi-materi tersebut. Banyak hal yang dapat saya pelajari di sini, tidak hanya terbatas dari pembangunan itu saja. Kami juga mempelajari bagaimana cara membuat terapeta, bagaimana membuat pupuk kompos, bagaimana cara membuat pupuk-pupuk dari bahan organik lainnya. Jadi tidak hanya terbatas pada pembangunan pertanian saja. Dengan hal-hal kecil seperti itu pun kami juga mempelajarinya di sini. Dan untuk pembangunan pertanian, self-reflection untuk diri saya sendiri, saya memberikan nilai 7 karena materi ini sangat menarik dan cukup jelas. Selain itu, pada pembangunan daerah yang merupakan sebuah usaha untuk mengembangkan daerahnya, pada self-reflection saya untuk materi ini adalah 6 karena ada sedikit materi yang masih kurang saya pahami. Dan untuk pembangunan industri sendiri, saya memberikan nilai 6 kepada diri saya, dan saya merasa harus lebih banyak mempelajari lagi terkait materi pembangunan industri ini. Mungkin cukup sekian dari saya terkait self-reflection selama 15 pertemuan ini. Baik, untuk rangkuman pencapaian
pencapaian nilai saya berdasarkan penilaian saya pribadi. Untuk materi pertama saya nilaikan 7, materi kedua saya nilaikan 7, materi ketiga saya nilaikan 7, materi keempat saya nilaikan 7, materi kelima saya nilaikan 7, materi keenam saya nilaikan 7, materi ketujuh saya nilaikan 7. Dan setelah UAS, yakni di materi ke-9 saya berikan nilai kepada diri saya 7, materi ke-10 7, materi ke-11 7, materi ke-12 7, materi ke-13 6, materi ke-14 7, dan materi ke-15 6. Seperti itu rangkuman dari self reflection untuk diri saya sendiri. Dan pengalaman belajar yang saya dapatkan yang menurut saya penting ialah bagaimana kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan diri baik dalam menghadapi apapun. Dan jika dalam dunia perkuliahan ini saya diajarkan untuk bagaimana cara menghadapi ujian dengan baik, karena sebelum pelaksanaan ujian berlangsung kita sudah diingatkan untuk mempelajari, memahami materi-materi yang telah diberikan. Dan untuk menghadapi hal tersebut, saya sudah berusaha belajar dengan semaksimal mungkin dan membuat beberapa ringkasan terkait materi. Seperti halnya di sini saya membuat ringkasan tentang kebijakan dan strategi pembangunan, bagaimana cara melangsungkan pemerataan, bagaimana melangsungkan pertumbuhan ekonomi. Dan itu juga saya membuat rangkuman terkait hambatan dalam perdagangan, juga banyak hal lain. Selain itu, pada minggu-minggu awal untuk mempersiapkan ujian tengah semester, saya juga banyak membuat rangkuman terkait teori-teori dari beberapa ahli dan sejarah, juga pengertian, definisi, dan konsep serta prinsip di ekonomi pembangunan. Nah, untuk ujian kemarin, persiapan yang telah saya lakukan yaitu mempelajari khususnya materi-materi setelah mid semester terkait kebijakan-kebijakan seperti kebijakan moneter, keseimbangan internal, juga keseimbangan eksternal, dan masih banyak lagi terkait kebijakan-kebijakan tersebut. Dan tidak hanya berhenti di situ, saya juga banyak mempelajari terkait pembangunan pertanian. Jadi seperti di catatan saya, 5 syarat untuk pembangunan pertanian ada 5. Yang pertama pasar, yang kedua teknologi, ketersediaan, simultan, dan transportasi. Di sini saya belajar betul bagaimana cara memanfaatkan 5 syarat tersebut untuk mengembangkan sebuah pembangunan dari pertanian. Dan itu sangat bermanfaat ilmunya bagi saya, karena itu tidak hanya membahas terkait materi itu saja, tapi juga materi sosialnya juga dapat diambil nilai-nilai sosial dari pembahasan tersebut. Selain itu, saya juga membuat rangkuman materi dari pembahasan lainnya seperti halnya pembangunan daerah, lalu pembangunan industri, dan lain sebagainya. Untuk persiapan ujian kali ini mungkin saya rasa sudah maksimal. Apabila masih terdapat kekurangan, berarti saya masih membutuhkan dan harus mengulang materi-materi tersebut supaya saya dapat mengamalkan materi itu yang telah saya pelajari. Jadi tidak hanya berhenti pada kelas ini saja. Harapan saya ke depannya supaya saya dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan dari kelas ini. Dan tentunya saya berterima kasih banyak atas Bapak yang telah memberikan banyak materi, banyak ilmu, banyak pengalaman, banyak kesan kepada kita yang sangat berarti, karena tidak hanya mengajarkan sebatas materi-materi saja, juga
mengajarkan kita tentang bagaimana membentuk soft skill kita sejak dini, mengasah soft skill kita, hard skill kita, dan membuat kita lebih menghargai waktu-waktu. Mengapa dapat dikatakan menghargai waktu-waktu? Karena berdasarkan pengalaman saya belajar bersama Bapak, terkadang deadline tugas yang diberikan itu hanya berkisar 1-2 hari, dan membuat saya dan teman-teman berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu tersebut dan mengajarkan saya untuk merasa cukup dalam pelajari materi dalam 2 hari itu dan maksimalkan hasilnya semaksimal mungkin, seperti itu. Dan tidak hanya terbatas pada perkuliahan di kelas saja, walaupun Ttia Maya, kami juga diberikan kesempatan untuk mengikuti sebuah pelatihan, yaitu pelatihan karya tulis ilmiah, yang dalam pelaksanaannya kami banyak sekali mempelajari materi, yaitu bagaimana cara kita mencari referensi yang valid dari sebuah karya tulis, dan bagaimana cara kita membuat karya tulis, dan situs-situs apa yang memang terjamin kevalidannya terkait itu. Dan itu sangat mendukung proses-proses perkuliahan kita, khususnya di ekonomi pembangunan ini, karena tidak sedikit tugas yang mengharuskan kita membuat sebuah esai di dalamnya. Maka dari itu, pelatihan karya tulis ilmiah ini sangat membawa dampak yang baik dalam pelaksanaan kita di dunia perkuliahan, khususnya bagi mahasiswa kelas ekonomi pembangunan ini. Selain itu, kami juga dikenalkan dengan seorang pengajar baru yang membantu membimbing kami dalam pembelajaran di 3 minggu terakhir, yang tentunya yang membuat kami termotivasi karena seorang pengajar tersebut memiliki skor TOEFL yang baik, dan menurut saya itu sangat memotivasi, khususnya bagi kami murid-murid dari kelas internasional untuk lebih giat lagi dalam memperdalam ilmu TOEFL, memperlancar pengucapan dalam bahasa asing, dan pelajari ilmu lain, tidak hanya terbatas pada ilmu ekonomi saja. Seperti itu. Dan satu pengalaman yang menurut saya sangat membentuk karakter kita, sangat membentuk kepribadian kita untuk lebih disiplin, yaitu pengalaman ketika dimana kita diuji dalam keadaan tidak siap, dalam keadaan yang bagaimana caranya kita harus menyesuaikan diri kita dengan kondisi tersebut. Seperti halnya ujian lisan, dapat dikatakan ujian lisan mendadak, seperti dalam pelaksanaannya kita ditanya terkait materi-materi yang telah berlangsung sebelumnya, tentang materi yang sudah seharusnya kita pelajari, dan membuat self reminder bagi diri kita sendiri, khususnya karena sebelum pelaksanaan perkuliahan berlangsung, kita akan termotivasi untuk mempelajari materi-materi sebelumnya, karena memiliki perkiraan bahwasannya pertanyaan secara lisan terkait materi sebelumnya akan ditanyakan. Maka dari itu membuat kita lebih disiplin dalam belajar, dan itu sangat membawa dampak baik bagi diri kita. Selain itu juga tugas perkuliahan dalam bentuk kelompok ini membuat kita lebih kompak, lebih menjalin kerjasama, menjalin relasi dengan partner kita, atau dapat dikatakan teman sekelompok kita, dan itu sangat membawa dampak baik dalam membentuk hubungan kerjasama kita dengan orang lain, dalam memupuk komunikasi yang baik dengan orang lain, seperti itu. Dan yang tentunya tidak kalah menarik dari pengalaman saya selama belajar ekonomi pembangunan ini adalah tugas di mana kita harus menilai kemampuan diri kita sendiri,
yang pada pembelajaran sebelumnya dilakukan secara tertulis. Jadi kita disediakan beberapa kolom untuk menilai kemampuan belajar kita dalam materi tersebut dan bagaimana kontribusi teman kita dalam membantu kita di dalamnya, dalam membahas, mempelajari materi tersebut. Menurut saya itu sangat baik dikarenakan membuat kita lebih bertanggung jawab lagi akan tugas-tugas kita, membuat kita lebih sadar bahwasannya kita memiliki tanggung jawab terkait tugas kita, terkait dalam pemahamannya, dalam memahaminya. Selain itu juga membuat kita teringat bahwasannya kita memang mempunyai standar-standar penilaian bagi diri kita dan tidak membuat kita lengah, karena kita memiliki kewajiban untuk dalam bentuk tugas untuk menilai bagaimana kemajuan diri kita dalam pembelajaran dan bagaimana kekurangan-kekurangan kita dalam pembelajaran tersebut. Perkuliahan yang telah saya jalani membuat saya lebih termotivasi untuk lebih giat mempelajari ekonomi, karena ada suatu kata-kata yang saya ingat yang membuat saya termotivasi. Terkadang kita membutuhkan paksaan untuk belajar. Jika tidak dipaksa, kita tidak belajar. Dan bagaimana cara mengetahui banyak hal sedangkan kita malas membaca, dan itu secara pribadi membuat saya lebih termotivasi untuk lebih banyak belajar, lebih banyak membaca, karena dengan banyaknya bacaan yang saya baca akan menambah pengetahuan saya dalam banyak hal. Dan selain itu juga pencapaian-pencapaian dari orang lain yang membuat saya lebih termotivasi, bukan untuk mengikuti mereka, akan tetapi mencapai kesuksesan saya dalam pembelajaran itu dengan cara saya sendiri, dengan versi saya sendiri, dengan pencapaian saya sendiri tentunya. Dan untuk perkuliahan yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 semester ini, khususnya di mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen kami, Bapak Yul Henry dan Kak Wiyai juga yang sudah membantu kami dalam proses pembelajaran, yang telah mengajarkan kami banyak ilmu baru, banyak pengalaman baru tentunya, dan membantu kami dalam pemahaman materi. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bekerja sama, yang sudah saling belajar, saling mempelajari komunikasi dengan baik, yang sudah saling membantu dalam pemahaman materi ini, dan juga kepada diri Nifsa sendiri yang telah mau belajar sedikit banyaknya terkait ekonomi pembangunan ini. Dan Nifsa juga memiliki beberapa dokumentasi terkait perkuliahan kita selama ini, yang dengan besar harapannya jika Nifsa melihat kembali akan terbentuk semangat belajar lagi yang lebih-lebih di saat Nifsa jenuh. Seperti itu, Nifsa ucapkan terima kasih banyak sekali lagi, dan Nifsa akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.